Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Esti Rosyanti dengan NIM 112110827. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Bapak Halibi Hasan SPT MM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu penetapan PPN 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Dari sumber Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur lebih lanjut mengenai penyesuaian ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Hal ini disampaikan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024. Di tengah daya beli masyarakat yang masih rapuh, kenaikan PPN menjadi 12% tentunya akan menimbulkan ketegangan pada ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi roda perekonomian seperti daya beli semakin melemah, konsumsi menurun, dan dunia bisnis beresiko kehilangan pasar. Nah, ketika PPN menjadi 12% tentunya akan membuat hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menjadi lebih mahal. Akibatnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki porsi pendapatan terbesar hanya untuk konsumsi kebutuhan pokok akan merasakan dampaknya secara langsung. Nah, ketika PPN menjadi 12% tentunya akan membuat hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menjadi lebih mahal. Akibatnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki porsi pendapatan terbesar hanya untuk konsumsi kebutuhan pokok akan merasakan dampaknya secara langsung. Dampak kenaikan PPN 12% terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025, membawa dampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini meskipun bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pola konsumsi dan dampaknya terhadap ekonomi. Kenaikan tarif PPN juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Barang-barang mewah, hiburan, dan perjalanan wisata domestik maupun internasional
diprediksi mengalami penurunan permintaan karena dianggap tidak esensial. Hal ini dapat memberikan dampak langsung pada industri terkait seperti sektor pariwisata, retail, dan perdagangan barang impor yang mungkin mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun, di sisi lain terdapat potensi pergeseran konsumsi menuju produk-produk lokal yang lebih terjangkau. Meningkatnya harga barang impor dapat membuka peluang bagi produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari alternatif dengan harga yang lebih murah. Langkah ini juga dapat memberikan dorongan bagi perkembangan industri lokal jika industri tersebut dikelola dengan baik oleh para pemiliknya dan para jajarannya. Nah, selanjutnya ada efek inflasi dan stabilitas ekonomi. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi karena produsen dan distributor barang cenderung meneruskan beban kenaikan tarif pajak kepada konsumen akhir. Inflasi yang meningkat dapat mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan, terutama jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Kondisi ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meskipun sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dibebaskan dari kenaikan tarif PPN, dampaknya tetap signifikan pada sektor lainnya. Untuk mengurangi tekanan inflasi, pemerintah perlu memperhatikan atau memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan subsidi atau bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut pendapat saya, keputusan menaikkan tarif PPN akan baik jika kondisi perekonomian Indonesia sedang dalam keadaan normal, kondusif, dan produktif. Tetapi fakta di lapangan saat ini, daya beli masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih, dan jika kenaikan PPN akan tetap dipaksakan, akan mempengaruhi banyak hal, yaitu dari harga produksi hingga harga barang dan jasa. Apabila kenaikan harga tersebut diiringi daya beli konsumen yang lemah, maka akan menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Daya beli masyarakat Indonesia yang lesu itu telah berdampak pada turunnya permintaan dan penjualan di berbagai sektor usaha dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dari sudut pandang pemerintah, terdapat sejumlah alasan mengapa pemerintah menaikkan PPN naik menjadi 12%. Yang pertama adalah untuk mendongkrak pendapatan negara, di mana PPN merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting untuk mendanai berbagai program pemerintah. Pola konsumsi dan dampaknya terhadap ekonomi. Kenaikan tarif PPN juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Barang-barang mewah, hiburan, dan perjalanan wisata domestik maupun internasional diprediksi mengalami penurunan permintaan karena dianggap tidak esensial. Hal ini
dapat memberikan dampak langsung pada industri terkait seperti sektor pariwisata, retail, dan perdagangan barang impor yang mungkin mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun, di sisi lain terdapat potensi pergeseran konsumsi menuju produk-produk lokal yang lebih terjangkau. Meningkatnya harga barang impor dapat membuka peluang bagi produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari alternatif dengan harga yang lebih murah. Langkah ini juga dapat memberikan dorongan bagi perkembangan industri lokal jika industri tersebut dikelola dengan baik oleh para pemiliknya dan para jajarannya. Yang kedua yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan penerimaan pajak yang meningkat, diharapkan penggunaan utang menjadi berkurang dan stabilitas ekonomi negara terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% adalah untuk menyesuaikan standar internasional. Pemerintah menganggap tarif PPN di Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Nah, di sisi lain, di sisi positif, kenaikan PPN memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara yang diharapkan mampu mengurangi defisit anggaran dan mendukung pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Dengan tambahan penerimaan dari PPN, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Selain itu, peningkatan tarif ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada penegak pajak yang lebih efektif. Dengan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Untuk daftar barang yang dikategorikan sebagai barang mewah yang dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 diantaranya yaitu yang pertama ada barang elektronik premium seperti televisi layar besar, lemari es multidor, dan peralatan elektronik kelas atas lainnya. Yang kedua ada kendaraan mewah seperti mobil sport dan motor besar atau moge. Yang ketiga ada properti mewah seperti rumah dan apartemen dengan harga yang tinggi. Yang keempat ada perhiasan seperti emas, berlian, dan perhiasan eksklusif lainnya. Yang kelima ada barang impor premium seperti barang-barang bermerek internasional. Yang keenam ada layanan eksklusif, yaitu layanan tertentu seperti sekolah internasional dan golf club membership. Pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus, yaitu memberikan tarif listrik diskon sebesar 50% dan bantuan beras untuk masyarakat miskin. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya potongan tarif listrik sebesar 50%, ada kelebihan dan kekurangannya.
Potongan listrik tersebut dapat dinikmati masyarakat secara otomatis saat membeli token atau membayar tagihan pasca bayar tanpa mekanisme yang berbelit. Dengan adanya hal tersebut, tentunya jumlah uang yang dikeluarkan masyarakat akan lebih sedikit dan dapat digunakan untuk keperluan yang lain, terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Kekurangannya yaitu stimulus tersebut hanya berlaku 2 bulan saja, yaitu di bulan Januari dan bulan Februari. Tetapi dampak dari penetapan PPN 12% tersebut akan dirasakan dalam jangka panjang. Stimulus selanjutnya yaitu pemerintah akan memberikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Pemerintah akan menugaskan Perumbulok untuk menjalankan bantuan pangan beras kepada masyarakat tidak mampu yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4 yang berjumlah 16 juta keluarga. Pemerintah menggunakan data kemiskinan tersebut, yaitu data yang terbaru dan data lainnya seperti data desil 1 dan desil 2 serta kelompok lansia tunggal dan perempuan keluarga miskin untuk menentukan penerimaan bantuan yang tepat sasaran. Program ini bertujuan untuk menekan inflasi pangan, terutama harga beras yang menjadi komoditas penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Stimulus beras yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memiliki manfaat. Bantuan ini langsung meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok, khususnya beras yang menjadi makanan utama di Indonesia. Ini membantu mengurangi risiko kekurangan pangan di kelompok desil 1 hingga kelompok desil 4. Dengan subsidi beras, keluarga di kelompok ini dapat mengalihkan sebagian pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha kecil. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi beras ini didistribusikan secara merata dan tepat sasaran agar tidak terjadi penyelewengan saat penyaluran beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, agar tidak terjadi penyelewengan atau tidak tepat sasaran saat distribusi beras kepada masyarakat yang membutuhkan, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada perbaikan basis data penerimaan. Nah, pemerintah perlu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang diperbarui secara berkala untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, bantuan ini harus diintegrasi dengan program lain, seperti menggabungkan bantuan ini dengan program pemberdayaan
seperti akses modal usaha, pelatihan kerja, atau subsidi pupuk untuk mendorong kemandirian ekonomi, sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau masyarakat miskin jadi memiliki pengetahuan bagaimana caranya untuk dibudayakan untuk bekerja yang lebih keras, memiliki edukasi dari pemerintah yang jelas, sehingga dari edukasi tersebut dapat bermanfaat untuk memulai usaha yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Nah, pemerintah membentuk tim pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi dampaknya secara transparan, sehingga pada saat distribusi beras tersebut hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, sehingga antara pemerintah dan masyarakat itu benar-benar sama-sama untung. Selanjutnya ada stimulasi produksi lokal. Jadi pastikan beras yang digunakan dalam program ini, dalam program stimulus PPN 12%, berasal dari petani lokal, sehingga dengan beras yang digunakan dari petani lokal tersebut mampu mendukung sektor pertanian domestik, sehingga membantu pertanian yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik, pendapatannya lebih tinggi, sehingga dari petani pun merasakan nikmatnya atau merasakan manfaatnya dari program tersebut. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi publik. Jadi pemerintah mensosialisasikan program dengan baik kepada masyarakat agar penerima bantuan memahami mekanisme distribusi dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, mungkin dari pemerintah sebelum melakukan pendistribusian perlu mengedukasi masyarakat maksud dan tujuan diadakannya program bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, harapan saya terhadap pemerintah terkait kenaikan PPN 12%, yaitu agar kebijakan ini diimplementasikan secara adil, transparan, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti alokasi anggaran yang tepat sasaran. Nah, harapan saya pemerintah diharapkan menggunakan pendapatan tambahan dari kenaikan PPN tersebut untuk program yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, alokasikan dana tersebut untuk sektor yang memberikan dampak langsung kepada kelompok masyarakat rentan atau masyarakat dengan penghasilan yang rendah. Yang kedua yaitu meningkatkan jaringan pengaman sosial. Nah, harapan saya dengan perluasan program bantuan sosial seperti subsidi sembako, kartu pekerja, atau bantuan langsung tunai untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pastikan barang kebutuhan pokok tetap terjangkau meskipun PPN naik.
Nah, selanjutnya pemerintah juga harus memastikan transparansi dalam penggunaan dana hasil kenaikan PPN. Publikasikan laporan secara berkala mengenai bagaimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan program kesejahteraan. Nah, tujuan hal tersebut yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan pajak yang telah diberlakukan. Nah, pemerintah juga perlu memberikan dukungan untuk para pelaku UMKM dengan cara memberikan insentif atau keringanan pajak bagi UMKM untuk mencegah mereka terdampak negatif oleh penurunan daya beli masyarakat. Sediakan akses pembiayaan murah dan program pelatihan agar UMKM di Indonesia tetap kompetitif. Nah, bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pengecualian atau tarif preferensial. Dengan tetapkan pengecualian atau tarif PPN lebih rendah untuk barang dan jasa esensial seperti makanan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi barang yang dikenakan tarif 12% untuk memastikan tidak ada beban berlebih pada masyarakat miskin. Pemerintah juga harus bekerja keras sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kenaikan PPN di Indonesia tidak memicu inflasi yang tidak terkendali. Lalu, stabilkan harga barang kebutuhan pokok dengan intervensi pasar bila diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi. Sosialisasikan kebijakan ini secara transparan kepada seluruh masyarakat, termasuk manfaat jangka panjangnya untuk masyarakat atau bagi negara. Lalu berikan edukasi agar masyarakat memahami bagaimana kenaikan pajak digunakan untuk pembangunan di Indonesia ini. Setelah pemberlakuan PPN ini berlangsung, pemerintah harus melakukan evaluasi dampak dari kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, konsumsi domestik, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus bersiap untuk menyesuaikan kebijakan jika ditemukan dampak negatif yang signifikan di kemudian hari. Lalu, pemerintah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Gunakan hasil kenaikan PPN ini untuk investasi di sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti teknologi, infrastruktur, dan energi yang terbarukan. Lalu pastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.